Cerita diawali saat berkuliah, Gyeongdo kehilangan koin receh miliknya yang menjadi pusat perhatian dari Jiwo. Jiwo lalu memungut koin milik Gyeongdo yang belum ia kenal. Berjalan-jalan sendirian, Jiwo pun dipanggil oleh wanita yang belum ia kenal, yaitu Yeong, yang menitipkan tenda klub akting karena kebelet. Terpaksa kala itu Jiwo pun berjaga. Dia saat itu melihat lelaki pemilik koin yang mendekati tenda klub akting. Tanpa basa-basi, Jiwo pun meminta anak baru yang terlihat bermuka tua untuk mengisi formulir member klub akting. Menuruti Jiwo, pada akhirnya Jiwo tahu bahwa lelaki pemilik koin bernama Gyeongdo. Gyeongdo lalu mengisi formulir sembari berceloteh bahwa ia bermuka tua. Saat itu Yeong menghampiri mereka dan bersyukur karena ada member baru. Dan saat itu juga Jiwo lalu pamit pergi. Sedang bertelepon, Jiwo dihampiri oleh Gyeongdo yang mempermasalahkan bahwa ia bermuka tua. Jiwo lalu menyatakan bahwa itu sebuah kebenaran. Gyeongdo lalu mempertanyakan nama dari wanita yang belum dikenalnya. Jiwo pun mengutarakan dia akan menunjukkan KTP-nya setelah minum bersama Gyeongdo. Sampai larut malam mereka minum dan kala itu Jiwo pun jujur bahwa ia bernama Jiwo, jurusan sastra Inggris. Merasa operasional bis sudah tutup, Jiwo pun menyayangkan Gyeongdo yang tidak bisa pulang. Jiwo lalu pamit pergi. Jiwo kala itu dijemput oleh Pak Kim yang mempertanyakan keberadaan dari mobil Jiwo. Saat itu Jiwo berujar bahwa mobilnya dipakai oleh temannya. Sementara itu Gyeongdo sendirian kebingungan, dia tidak bisa pulang. Gyeongdo lalu diajak pergi oleh Yeong ke markas klub akting. Hari berbeda, Jiwo mencari Gyeongdo. Dia lalu menghampiri Gyeongdo dan menyapanya juga mengajaknya pergi. Memaksa pergi dengan membawa tas milik Gyeongdo. Berada di restoran, Jiwo meminta setelah kelas berakhir agar Gyeongdo menemuinya di klub akting. Selesai mengikuti kelas, Gyeongdo pun ke klub akting, namun hanya menemukan member senior klub akting yang selalu menyambutnya karena bersyukur ada member baru setelah sekian lama. Sudah larut malam, Jiwo yang hendak menemui Gyeongdo, dia dihubungi oleh ibunya untuk bergegas pulang, diminta tidak membantah. Menunggu Jiwo yang tidak kunjung datang, Gyeongdo pun lalu pergi pulang. Di jalan dia melihat Jiwo duduk sendirian. Menghampiri Jiwo, Gyeongdo mempertanyakan mengapa Jiwo tidak pulang. Jiwo lalu mengajak Gyeongdo untuk mendengarkan musik bersama. Namun saat itu Gyeongdo menolak, meminta Jiwo untuk pulang karena sudah larut malam. Berjalan berdua, Jiwo mengajak Gyeongdo untuk berlari. Naik bis, Jiwo pun memperhatikan supirnya yang mengikuti bis. Dia lalu mendengarkan musik, sharing headset dengan Gyeongdo. Dan sampai di halte, Jiwo meminta nomor ponsel dari Gyeongdo. Kala itu Gyeongdo menyimpan nomor ponselnya di ponsel Jiwo. Hari berbeda, Gyeongdo mengajak Jiwo untuk menyimak konser buku. Jiwo yang merasa bete, namun ia melihat Gyeongdo begitu fokus memperhatikan sampai mendapatkan door prize dari acara tersebut. Hubungan mereka semakin dekat dan diketahui oleh member klub akting. Mereka lalu minum bersama. Saat itu Jiwo dihubungi ibunya. Menghadap ibunya, Jiwo memohon kepada ibunya agar bisa berkuliah di Korea saja. Namun saat itu ibu Jiwo meminta Jiwo untuk sadar diri dan mendapatkan gelar sarjana lulusan luar negeri. Diminta agar Jiwo jangan membuat onar. Pergi sendirian menggunakan taksi, Jiwo pun lupa membawa ponselnya. Menunggu di telepon umum, Jiwo melihat Gyeongdo yang berlari ke arahnya. Bergegas Jiwo memeluk Gyeongdo dan menyatakan perasaannya bahwa ia menyukai Gyeongdo. Gyeongdo saat itu lalu jujur bahwa ia tidak tahu bergabung dengan klub apa waktu itu, karena hanya melihat Jiwo duduk di tenda klub itu. Seketika Jiwo lalu mengecup Gyeongdo. Berjalan berdua sampai di depan kediaman Yeong, Gyeongdo mengajak Jiwo untuk mengendap-endap masuk ke kediaman Yeong, meminta Jiwo untuk jangan berisik. Gyeongdo lalu meminta Jiwo untuk tidur di ranjang bersama Yeong sementara ia di lantai dengan Sik. Meregangkan badannya, Jiwo pun meminjam ponsel milik Gyeongdo, berujar akan menghubungi pamannya. Esok harinya Pak Kim memberikan pesanan milik Jiwo dan menasehati agar Jiwo segera pulang.
Pak Kim lalu memberitahu bahwa orang tua Jiwo pekan depan akan pergi keliling Eropa dengan kapal pesiar. Mendengarnya, Jiwo pun amat kesenangan. Berdiskusi dengan tim klub akting, Jiwo berujar mereka harus berlatih selama 4 pekan untuk fokus. Dan Jiwo pun bersedia menjadi manajer mereka dengan memberikan intensif kebutuhan para member klub akting. Namun Jiwo mensyaratkan agar selama 4 pekan dia bisa tinggal di kediaman Yeong. Yeong yang awalnya komplain tapi karena menimbang intensif yang lumayan akhirnya menyetujui ide dari Jiwo. Berjalan berdua, Gyeongdo melihat outlet Jarim dengan display manekin bergaun cantik. Saat itu Gyeongdo menyatakan ia akan kerja paruh waktu untuk membelikan Jiwo pakaian ini yang terlihat fancy. Namun saat itu juga Jiwo menolak, menurutnya bukan seleranya berpakaian seperti itu. Melihat foto member klub akting, para member klub akting merasa bangga akan foto mereka yang tampak keren. Namun Jiwo komplain karena foto sama sekali tidak berwarna. Bekerja paruh waktu, Gyeongdo melihat Jiwo makan malam bersama keluarganya yang membicarakan Jiwo akan mulai kembali berkuliah di luar negeri. Merasa keanehan dari mimik pelayan dan juga mimik Jiwo, Yeon, kakak Jiwo, lalu meminta Jiwo untuk menemaninya ke toilet. Di luar, Yeon memperhatikan Jiwo tengah mengobrol dengan Gyeongdo, namun saat itu ibu Jiwo datang menghampiri mereka, mempertanyakan pelayan yang tengah mengobrol dengan Jiwo. Gyeongdo berujar dia adalah teman-temannya Jiwo, dan saat ini hanya menyapa saja. Manajer restoran lalu menghampiri ibu Jiwo. Saat itu ibu Jiwo meminta diganti pelayan yang menurutnya pekerja paruh waktu tidak cocok untuk ditempatkan di ruangan VIP. Gyeongdo pun saat itu lalu pamit pergi. Manajer menghampiri Gyeongdo mengingatkan bahwa jangan macam-macam dengan pimpinan Jarim. Gyeongdo hanya terdiam tak menyangka kekasihnya anak cebol. Hari berbeda, Gyeongdo menghampiri Jiwo dan mengajaknya makan. Jiwo pun meminta maaf kepada Gyeongdo sembari memeluk Gyeongdo. Membawa Jiwo jujur kepada para member klub akting. Gyeongdo terkejut akan ekspresi dari para member yang bangga karena memiliki teman cebol. Yeon lalu mengajak karya wisata bersama ke Jeju menggunakan transportasi mobil Jiwo. Saat itu Jiwo pun menyetujui hal itu. Mereka pun lalu berlibur bersama. Pagi hari tidak melihat Jiwo, Gyeongdo pun mencarinya. Kala itu dia lalu menghampiri Jiwo yang sedang bermain pasir. Jiwo meminta agar Gyeongdo mencari sesuatu di dalam gunung pasir ini. Gyeongdo lalu menemukan koin 500. Jiwo pun lalu tertawa kecil menyatakan bahwa ia mengembalikan koin milik Gyeongdo. Gyeongdo pun hanya tersenyum, tak menyangka selama itu Jiwo menyimpan koin miliknya. Hari berbeda membeli pakaian di Jarim Outlet. Gyeongdo memilih pakaian yang ia janjikan untuk Jiwo. Gyeongdo lalu memberikan pakaian itu kepada Jiwo. Saat itu Jiwo sangat terharu. Selain itu, Gyeongdo memberinya arloji yang membuat Jiwo semakin terharu. Di hari yang berbeda, giliran Jiwo yang membelikan baju untuk Gyeongdo. Di kasir, Gyeongdo melihat harga yang mahal, yaitu 322.000 won. Dan dengan mudah Jiwo membayar dengan full. Pulang ke rumahnya, Gyeongdo melihat ibunya yang bersyukur karena mendapatkan bulanan yang sekarang 300.000 won. Gyeongdo pun merasa iba melihat ibunya sementara ia menenteng pakaian yang harganya lebih dari penghasilan bulanan ibunya. Hendak makan tteokbokki, namun Gyeongdo memilih makanan yang mahal. Kala itu Jiwo menolak, menurutnya ia lebih suka tteokbokki. Gyeongdo meminta Jiwo untuk membuatnya bangga. Dia ingin memberikan makanan yang mahal untuk Jiwo. Jiwo yang merasa bingung dijelaskan oleh Gyeongdo bahwa baju yang dibelikan Jiwo kemarin itu melebihi pendapatan bulanan ibunya. Untuk itu, ia hanya ingin menganggap bahwa ia tidak miskin di hadapan Jiwo. Kala itu Jiwo meminta maaf dan memilih untuk pergi. Di kediamannya, ibu Jiwo membawa Jiwo ke rumah sakit karena terkapar. Tersadar, Jiwo meminta kepada ibunya akan kembali ke New York. Sementara Gyeongdo menanti kabar dari Jiwo. Bertahun-tahun berlalu, Yeong yang menjadi mempelai wanita, dia dikejutkan dengan kedatangan dari Jiwo.
Yeong saat itu berterima kasih karena Jiwo telah datang. Acara pernikahan Yeong dan Sik diselenggarakan dan kala itu Gyeongdo menatap Jiwo dari jauh. Gyeongdo lalu menghampiri Jiwo dan mempertanyakan keberadaan Jiwo selama ini. Jiwo pun berujar dia tinggal di New York. Gyeongdo menyatakan seharusnya Jiwo berpamitan kepadanya sebelum pergi ke New York. Jiwo saat itu berujar untuk apa dia tidak mampu mengatakan tidak ingin menemui Gyeongdo. Jiwo pun lalu pergi berlalu. Meminta nomor ponsel Jiwo kepada Yeong, Gyeongdo galau antara menghubungi atau tidak. Dia pun abok dan abok. Beberes pakaian, Jiwo dihubungi oleh Gyeongdo yang mengungkapkan bahwa ia merindukan Jiwo memintanya untuk bertemu. Menghampiri Gyeongdo, Jiwo melihat kondisi Gyeongdo yang abok dan terjatuh. Jiwo lalu saat itu memberi Gyeongdo minum. Gyeongdo berujar kabari dirinya jika Jiwo akan pergi. Jiwo meminta maaf karena harga kaos yang ia beli waktu itu melebihi uang yang didapatkan ibu Gyeongdo setelah kerja 1 bulan. Menurutnya perilakunya telah menyakiti Gyeongdo. Mengobrol panjang, Gyeongdo lalu mengantarkan Jiwo naik taksi menuju bandara. Sepulang kerja, Gyeongdo melihat Jiwo melewatkan penerbangannya. Jiwo saat itu meminta tempat untuk berteduh karena tidak ingin bahwa ibunya tahu ia melewatkan penerbangan. Saat itu Gyeongdo mengajak Jiwo ke tempat tinggalnya yang sempit. Menikmati es krim, Gyeongdo mempertanyakan apa yang dilakukan Jiwo di New York. Jiwo mengungkapkan bahwa dia mengambil gelar dokter estetika. Gyeongdo amat tak menyangka jurusan yang diambil oleh Jiwo. Jiwo saat itu mengungkapkan dia ogah kembali ke rutinitasnya belajar di New York. Mendengarnya, Gyeongdo lalu menyatakan mulai saat ini biarkan dia menafkahi Jiwo. Saat itu Jiwo tersenyum tanda setuju. Mereka berdua lalu menjalani hidup bersama. Jiwo yang tertidur, diam-diam Gyeongdo menyimpulkan tali di jemari Jiwo. Dia lalu pergi memesan cincin dengan antusias. Sedang berdua di taman, Gyeongdo dihubungi oleh ibunya yang mengabari bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Gyeongdo saat itu lalu pamit pergi kepada Jiwo. Berada di rumah sakit, Gyeongdo dihubungi oleh Jiwo. Gyeongdo mau minta maaf karena harus menginap di rumah sakit menemani ibunya yang sedang bersedih. Jiwo lalu menyatakan dia akan menunggu. Pagi hari sampai malam Jiwo sendirian di tempat Gyeongdo. Menunggu kabar dari Gyeongdo namun tak kunjung Gyeongdo menghubunginya. Hari berbeda Gyeongdo pulang, dia disambut oleh Jiwo yang merindukannya. Saat itu Gyeongdo meminta maaf karena ia harus pergi ke rumah sakit lagi, mengingatkan agar Jiwo jangan lupa makan. Jiwo lalu menyatakan dia baik-baik saja, meminta agar Gyeongdo fokus mengurus ayahnya dahulu. Mengantar Gyeongdo keluar pergi, Jiwo yang sendirian dia dihampiri oleh kakaknya, mengatakan ingin berbincang. Yeong lalu menceritakan bahwa alasan ibunya mengirim Jiwo ke luar negeri karena ibunya membenci Jiwo karena Jiwo adalah anak hasil dari perselingkuhannya. Mendengarkan fakta itu, Jiwo pun seketika hancur. Yeong lalu meminta agar Jiwo bergegas pergi, agar dia tidak melihat lagi kedengkian dari ibunya, yang semua akan mengarah kepada Gyeongdo, orang yang dicintai Jiwo. Menurut Yeong, Jiwo harus hidup lebih baik karena Gyeongdo tidak akan mampu merawat Jiwo. Meninggalkan arloji milik Gyeongdo, Jiwo membawa kopernya dan pergi membawa kesedihannya. Sampai di kediamannya, Gyeongdo memanggil Jiwo namun ia hanya melihat arloji. Bergegas Gyeongdo menghubungi Jiwo namun nomor tidak aktif. Pergi sendirian turun dari bis, Gyeongdo meninggalkan cincin untuk Jiwo. Beberapa hari kemudian Gyeongdo melihat artikel bahwa Jiwo, salah satu pewaris jarim, akan melangsungkan pernikahan. Hal tersebut membuat syok Gyeongdo dalam diamnya. Berada di kantin, Gyeongdo makan siang sendirian sembari kekeh berkeluh kesah di telepon. Saat ini sebagai asisten manajer harian Dongwon, Gyeongdo mendapatkan pesan berupa laporan bahwa artikel Dahye telah diunggah. Berita perselingkuhan aktris Dahye telah viral dan diberitakan juga bahwa Dahye menggunakan narkoba karena berselingkuh dengan anak konglomerat grup Sochang yang tak lain suami dari Jiwo. Malam hari masih bekerja, Gyeongdo stalking berita tentang Jiwo. Sampai di kediamannya dihubungi oleh Yeong menyatakan bahwa Jiwo ingin berbicara dengan Gyeongdo. Namun Gyeongdo kala itu menolak. Sedang bekerja, Jin mendapatkan telepon dari seorang wanita yang ingin disambungkan dengan Gyeongdo. Kala itu Gyeongdo menolak untuk berbicara. Jin pun berbohong bahwa Gyeongdo sedang dinas.
Pulang kerja, Gyeongdo melihat Jiwo di hadapannya. Mereka lalu ngopi santai berdua. Jiwo menyatakan dia menghilang 10 tahun yang lalu, namun mempertanyakan mengapa Gyeongdo memunculkan artikel seperti itu. Menurut Gyeongdo, sepertinya Jiwo banyak pikiran. Dan menurut Jiwo, Gyeongdo amat pengecut. Namun Jiwo berterima kasih karena artikel yang diluncurkan Gyeongdo akhirnya ia dapat mengakhiri pernikahannya yang menurutnya seperti pernikahan akuisisi perusahaan. Gyeongdo pun saat itu lalu pamit pergi. Namun Jiwo meminta agar Gyeongdo meluncurkan satu artikel lagi yang memberitakan perceraiannya. Gyeongdo lalu mengutarakan ini yang ia takutkan, ocehan seperti ini dari Jiwo. Jiwo pun diminta agar mereka dapat bertemu lagi, entah itu di pemakaman dirinya atau Jiwo. Gyeongdo pun lalu bergegas pergi. Hari berbeda, Gyeongdo diminta penjelasan oleh Kyung terkait berita terupdate Jiwo yang malah mendadak diberitakan harian berita lain. Mencurigai sosok yang santer diberitakan dekat dengan Jiwo adalah Gyeongdo, karena perwarakannya sangat mirip dengan foto di artikel ini. Saat itu Gyeongdo enggan berkomentar. Dan saat itu Kyung meminta Gyeongdo untuk membantunya agar reputasi perusahaan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan harian berita lain. Malam hari bercerita kepada Yeong dan Sik bahwa ia akan melakukan pelatihan di Chichago. Gyeongdo meminta bantuan kepada Yeong. Dan esok harinya bertemu dengan Jiwo. Yeong mengajak Jiwo untuk reuni bersama. Sontak Jiwo pun mengingat perkataan dari Gyeongdo yang seolah mengajaknya reuni di salah satu pemakaman mereka. Diantar oleh Yeong, Jiwo pun bertamu ke kediaman Gyeongdo. Gyeongdo yang terkejut karena Jiwo berada di depannya. Saat itu Yeong hibrid pamit meninggalkan Jiwo. Di dalam kediaman Gyeongdo, Jiwo mempertanyakan mengapa memutus Yeong kepadanya. Gyeongdo lalu meminta maaf soal pemakaman. Dia lalu menyodorkan file untuk konferensi pers yang harus dilakukan Jiwo karena artikel foto dirinya dan Jiwo membuat heboh berita akhir-akhir ini. Gyeongdo meminta agar Jiwo menjelaskan bahwa hanya berteman dengannya dengan menampilkan foto pertemanan bersama member klub akting. Diperjelas saat konferensi pers, Jiwo akan memakai pakaian brand Lois. Mendengarnya Jiwo terasa enak, dia pun pamit pergi. Dihubungi oleh Kyung, Gyeongdo diminta foto jadul yang akan ditampilkan artikel berita Jiwo terupdate. Bergegas Gyeongdo pergi ke rumah orang tuanya mencari foto jadul miliknya. Hari berbeda berkumpul bersama member klub akting, Jiwo yang datang disambut antusias oleh Sik dan juga Gun. Begitupun dengan Gyeongdo yang tak menduga Jiwo akan turut datang dengan penampilan yang menawan. Difoto oleh Dongwon, anak dari Sik dan juga Yeong, mereka berfoto bersama namun Gyeongdo tak berhenti menatap Jiwo. Berjalan berdua, Jiwo berterima kasih karena Gyeongdo dia bisa bertemu lagi dengan ex-member klub akting sebelum pergi ke Inggris. Gyeongdo mengingatkan agar jaga kesehatan di sana dan makan dengan baik. Jiwo lalu berujar dia mengkhawatirkan Gyeongdo karena menyeretnya ke masalahnya. Gyeongdo lalu berujar dia tidak terseret, jadi santai saja. Dia bisa mengatasi semua di sini. Di ruangannya, Yeon membaca artikel mengenai adiknya, yaitu Jiwo yang menyangkal pemberitaan kedekatannya dengan Gyeongdo. Dinyatakan bahwa mereka hanya berteman selama 18 tahun dalam klub akting. Yeon juga melihat pakaian yang dikenakan adiknya diburu oleh netizen dan sorot. Saat itu, Yeon lalu menghubungi asistennya untuk mencari tahu tentang Gyeongdo. Ditraktir makan oleh Kyung, Gyeongdo menikmati makanan. Saat Kyung menanyakan Jiwo, Gyeongdo menjelaskan bahwa Jiwo sudah tamat. Gyeongdo lalu dihubungi oleh Yeon dan mengajaknya untuk bertemu. Yeon saat itu memperkenalkan diri bahwa ia yang membayar orang untuk memotret Gyeongdo dan juga Jiwo sampai boom menjadi berita yang heboh. Dijelaskan bahwa hal itu untuk menahan adiknya agar tidak pergi ke Inggris. Dia merasa hanya Jiwo yang cocok untuk mewarisi Jarim karena Jiwo sangat tahu tentang model. Bahkan pakaian yang dikenakan di artikel pemberitaan kemarin sangat dicari para netizen dan terjual habis. Gyeongdo lalu pamit pergi. Namun Yeon menyatakan Jiwo akan jatuh miskin bila ia nekat ke Inggris sekarang. Menurutnya, kembalinya dari Inggris kemungkinan Jiwo akan menjadi seorang pengemis. Karena dia tahu ibunya yang sudah tak peduli lagi dengan Jiwo dan suami Yeon yang tidak menyukai Jiwo. Sementara Yeon mengaku bahwa ia mulai hilang ingatan pelan-pelan. Jujur hanya ia yang memikirkan Jiwo saat ini. Yeon pun saat itu jujur bahwa dia mengidap Alzheimer.
Gyeongdo hanya syok mendengarnya. Yeon lalu memohon kepada Gyeongdo agar jangan memberitahu adiknya tentang penyakit yang tengah dideritanya. Berada di bandara hendak pergi, Jiwo dikagetkan dengan Gyeongdo yang mengajaknya pergi dan membawa koper Jiwo. Jiwo saat itu lalu berteriak sembari mengejar Gyeongdo, namun Gyeongdo nampak acuh. Dan saat itu Jiwo berteriak meminta tolong kepada security. Security lalu bergegas menangkap Gyeongdo. Sembari memperlihatkan foto dirinya dengan Jiwo dan member klub akting, Gyeongdo menyatakan bahwa ada yang perlu dibicarakan dengan Jiwo. Berdua bersama Jiwo, Gyeongdo meminta Jiwo untuk tetap di Korea dan tidak perlu kabur ke Inggris. Namun Jiwo meminta Gyeongdo untuk mengganti tiket pesawat kelas bisnis yang telah dia beli sebelumnya. Jiwo lalu mengungkapkan karena tempat tinggalnya telah diiklankan untuk dijual, maka ia harus tinggal di rumah Gyeongdo. Mendengarnya Gyeongdo amat terkaget-kaget. Gyeongdo lalu meminta nomor rekening Jiwo. Saat itu Jiwo dikagetkan dengan melihat uang yang masuk di rekening dengan jumlah 4 digit. Gyeongdo berujar bahwa itu adalah kode masuk rumahnya. Di kantornya Gyeongdo menghubungi Yeon bahwa Jiwo ada di rumahnya, memintanya agar Yeon bergegas untuk menjemput Jiwo. Yeon yang saat itu sibuk meminta maaf karena ia harus meeting. Sementara itu Jiwo menghubungi Yeon dan Sik untuk mengungkapkan bahwa Gyeongdo mencegahnya pergi dan sekarang ia disuruh untuk menunggu di kediaman Gyeongdo. Mendengarnya Yeon dan Sik amat penasaran, tak menyangka. Sik lalu menghubungi Gyeongdo menanyakan kebenaran cerita dari Jiwo. Gyeongdo malah tak menduga seketika dia pun stres dibuatnya. Pulang kerja Gyeongdo semakin stres melihat Jiwo abok sendirian memakai baju miliknya. Gyeongdo lalu meminta Jiwo untuk melepas pakaian miliknya. Jiwo yang abok hendak melepas pakaian dan saat itu Gyeongdo melarangnya karena menurutnya bukan di hadapannya. Saat itu Jiwo terkapar di pelukan Gyeongdo. Dia pun tertidur. Gyeongdo lalu memindahkan Jiwo ke ranjang. Matanya tak henti memandangi Jiwo. Sedang ngopi ganteng melihat Jiwo keluar, Gyeongdo memberinya secangkir kopi. Gyeongdo meminta agar Jiwo pergi pulang. Namun saat itu Jiwo menolak, menurutnya dia akan menunggu Gyeongdo pulang. Gyeongdo lalu pamit bekerja. Waktu berjalan cepat, Gyeongdo pulang melihat koper Jiwo masih ada. Dia juga melihat sampah kemasan mie instan tersimpan di meja. Membeli makanan, Gyeongdo memberi makan Jiwo. Kala itu Gyeongdo lalu pamit pergi karena akan tidur di sauna. Dia berujar tidak akan pulang ke rumah ini sampai Jiwo kembali ke rumahnya. Jiwo pun hanya terdiam dalam kesal. Pulang kerja bersama rekan-rekan kerjanya, Gyeongdo melihat Jiwo. Menghampiri Jiwo yang membawa koper dengan suara lantang, Jiwo berujar bahwa ia sudah membereskan kasur dan yang lainnya, kecuali kaleng minuman belum dia buang. Jiwo lalu pamit pergi, menurutnya tinggal bersama Gyeongdo sangat berkesan. Sontak mendengarnya, rekan-rekan kerja Gyeongdo kompak terkejut. Sampai di rumahnya, Gyeongdo melihat kaleng minuman yang begitu banyak membuatnya frustasi. Esok harinya bertemu dengan Yeong, Jiwo yang bercerita tentang kaleng minuman yang belum sempat dibereskan di kediaman Gyeongdo. Jiwo diminta Yeong agar berhenti minum alkohol, mengingat kala ditinggal Jiwo, Gyeongdo banyak minum alkohol sampai harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Diinformasikan karena adanya kejadian tersebut, Gyeongdo berhenti minum alkohol. Berbincang dengan ibunya, Jiwo diminta tinggal jangan pergi lagi. Saat itu Jiwo menyatakan percuma dia di sini karena dia adalah anak haram dari ibunya yang tidak punya saham di perusahaan. Mempertanyakan mungkin selama ini ayahnya baik kepadanya karena merasa jijik. Ibunya yang kaget ternyata Jiwo tahu masa lalu kelamnya, memilih pergi tanpa permintaan maaf, tanpa penjelasan apapun. Jam berbeda, Gyeongdo dihubungi Yeong mengabari bahwa Jiwo tidak membukakan pintu padahal ponselnya terdengar berbunyi. Bergegas Gyeongdo ke kediaman Jiwo dan menghubungi tukang kunci untuk membobol pintu kediaman dari Jiwo. Saat itu mereka melihat Jiwo terkapar tidak sadar dengan beberapa obat yang tergeletak dan botol minuman. Bergegas mereka pun membawa Jiwo ke rumah sakit. Jiwo yang tersadar kala itu Yeong meminta maaf pamit pergi karena anaknya tengah demam. Berujar ada Gyeongdo yang menemani Jiwo. Jiwo yang diperbolehkan untuk pulang sampai di kediamannya, Gyeongdo bergegas membuang botol minuman. Dan berujar seberat apapun masalahnya, Jiwo harus berhenti untuk minum. Jiwo hanya memperhatikan Gyeongdo mengomel.
Berada di ranjangnya, Jiwo dibuat kesal karena Gyeongdo mengirimkan beberapa artikel tentang orang-orang yang sengsara kesehatannya, bahkan hidupnya karena alkoholik. Saat itu, Gyeongdo pun mengingat kalau dirinya abok-abokan sampai membuat teman-temannya bingung, juga sampai melukai ibunya. Membawakan daging segar ke kediaman Jiwo, Gyeongdo lalu memasak dengan sukarela. Menyajikan makanan tersebut, Jiwo amat lahap memakannya. Berbincang di kampus masa lalu, Jiwo pamit kepada Gyeongdo karena ia akan tetap pergi ke Inggris. Menurutnya ini yang terbaik dan jelas sekali perhatian Gyeongdo saat ini hanya bentuk marah namun kasihan kepada dirinya. Ditegaskan bahwa dirinya tidak memerlukan itu. Untuk itu jangan mencegahnya lagi. Sendirian di rumahnya, Jiwo kedatangan mantan suaminya yaitu Jin Eun yang meminta bersama kembali, namun menurut Jiwo dia tidak tertarik lagi. Saat itu bel pintu berbunyi, Jin Eun bergegas membukanya. Gyeongdo lalu masuk sembari membawa koper dan dia terkejut karena melihat mantan suami Jiwo. Jin Eun mempertanyakan mengapa membawa koper ke rumah mantan istrinya. Gyeongdo mengutarakan dia hanya membawa 2 kimbab dan akan menemani Jiwo di sini. Jiwo lalu meminta Jin Eun untuk pergi dan saat itu Jin Eun tak menyangka pada mantan istrinya. Jin Eun lalu pergi keluar. Sembari menikmati kimbab, Gyeongdo berujar dia serius akan menjaga Jiwo agar berhenti abok. Dan setelah benar-benar berhenti, Gyeongdo akan mempersilahkan Jiwo pergi ke Inggris. Menurutnya dia hanya membantu kerajaan Inggris agar tidak ada warga asing yang merepotkan kelak. Gyeongdo lalu meminta kamar untuk dia tinggali. Saat itu Jiwo menyuruh Gyeongdo untuk pulang. Namun Gyeongdo memilih masuk kamar dan membawa kopernya. Terdengar dari kamar, Jiwo pergi keluar. Hendak masuk kembali ke rumahnya, Jiwo tidak bisa masuk karena pintu yang terkunci. Saat itu Gyeongdo menghampiri dan meminta kode pintu rumah Jiwo agar esok hari nanti dia bisa pulang leluasa. Dengan kesal Jiwo mengamuk, namun pada akhirnya Jiwo menginfokan kode kunci pintu rumahnya, membuat senang Gyeongdo. Berada di kantornya, Gyeongdo mengangkat telepon dari Dahye yang ingin berbicara dengan Jin, berujar dia seperti umpan untuk kasusnya. Berada di kediaman ibunya, Gyeongdo membawa kimchi buatan ibunya. Sampai di kediaman Jiwo, Gyeongdo menyimpan makanan bawaannya ke kulkas milik Jiwo, membuat Jiwo geleng-geleng. Saat itu Gyeongdo menikmati ramyeon yang diabaikan oleh Jiwo. Tak kehabisan akal, Gyeongdo memakai mic untuk ASMR saat menikmati ramyeon kimchi. Bergegas Jiwo mendekat dan mengambil sumpit Gyeongdo, lalu menikmati ramyeon kimchi yang menurutnya sangat lezat. Pagi hari Jiwo menyiapkan sarapan yang telah dibelinya untuk disantap berdua dengan Gyeongdo. Gyeongdo kala itu melahap roti dengan nikmat. Saat itu Jiwo berujar makan yang banyak biar lekas gendut dan mudah untuk disembelih. Gyeongdo malah mengutarakan bahwa esok hari lebih baik tambahkan susu segar. Menurutnya akan terasa nikmat menikmati sarapan seperti ini. Membawa koper Gyeongdo ke tempat tinggal Gyeongdo, Jiwo mengirim pesan kepada Gyeongdo bahwa kopernya sudah ada di rumah Gyeongdo. Meminta agar Gyeongdo jangan tinggal di rumahnya lagi. Dan jika kekeh, maka ia akan menghubungi polisi. Sepulang kerja, Gyeongdo berkunjung ke kediaman Jiwo, mengajaknya untuk pergi. Sampai di lokasi, Jiwo dikejutkan dengan lampu yang menyala. Beroperasinya korsel tanpa pengunjung selain dirinya dan juga Gyeongdo. Menemui owner korsel, Gyeongdo berterima kasih meski harus membayar mahal. Owner meminta mereka untuk menikmati semua wahana secara private. Dengan sukacita, Jiwo pergi menikmati wahana. Lampu-lampu korsel yang dimatikan, Jiwo dan juga Gyeongdo saling bertatapan. Lanjut mereka makan berdua sembari menonton. Pada akhirnya Gyeongdo ketiduran diberi selimut oleh Jiwo. Pagi hari Gyeongdo yang tiba dia ditatap oleh Jiwo. Gyeongdo terbangun, dia diminta Jiwo untuk bersiap bekerja. Tiba di kantor, Gyeongdo diminta bicara 4 mata oleh Kyung. Gyeongdo diminta untuk menjawab mengapa membatalkan pelatihan di Chicago. Gyeongdo berujar dia memiliki rencana lain. Menyimpulkan terkait Jiwo, Kyung pun menasehati Gyeongdo bahwa jangan mau dimanfaatkan oleh Jiwo dan mengorbankan kemajuan karir dari Gyeongdo. Karena menurut Kyung pengorbanan seperti itu bukanlah cinta.
Bertemu dengan Minwo, mantan iparnya, Jin-eun meminta Minwo untuk menghubungi Dahye karena Dahye menghubunginya terus, yang terus berujar bahwa Minwo tidak menanggapi panggilannya. Minwo lalu berujar Dahye meminjam uang kepadanya, tapi dia sudah melupakannya. Mendengar ungkapan Minwo, Ji-eun menaruh curiga. Sendirian, Gyeongdo dihubungi oleh Yeon yang memintanya untuk bertemu. Menunggu di lobi, namun Gyeongdo tidak melihat Yeon. Menghubungi Yeon, namun Yeon seperti tidak sadar siapa dirinya. Menanyakan lokasi Yeon. Bergegas, Gyeongdo menghampiri Yeon dan mengajaknya pergi karena tingkah Yeon diperhatikan serius oleh tim kafetarian Jarim. Menuju ruangan Yeon, sekretarisnya kaget melihat baju Yeon yang kotor. Bergegas, asisten Yeon diminta untuk membawakan baju untuk Yeon. Berbincang dengan Gyeongdo sembari menyeruput kopi yang dibuatkan oleh asistennya, Yeon meminta maaf karena kondisinya sudah seperti ini. Gyeongdo meminta agar Yeon mengungkapkan yang sebenarnya kepada Jiwo. Yeon berujar belum waktunya. Dia pun mengungkapkan bahwa suaminya akan mengirimnya ke Kanada untuk pengobatan. Menyimpulkan bahwa suaminya memang bukan orang yang baik. Gyeongdo hanya fokus menyimak. Berada di kediaman Jiwo, tengah di toilet meninggalkan ponselnya di meja, diketahui oleh Jiwo bahwa nomor ponsel kakaknya menghubungi Gyeongdo dan mengirim pesan bahwa ia yang akan memberitahu Jiwo. Gyeongdo yang menghampiri Jiwo dipertanyakan oleh Jiwo bahwa kakaknya mengapa menghubungi Gyeongdo. Hendak menjelaskan, saat itu kakaknya menghubungi Jiwo memintanya untuk bertemu. Jiwo lalu pamit kepada Gyeongdo. Menghampiri kakaknya, Jiwo mempertanyakan mengapa menghubungi Gyeongdo. Yeon pun lalu tertawa berujar bahwa ia ketahuan. Yeon menjelaskan bahwa Gyeongdo lelaki yang baik yang memikirkan nasib Jiwo. Menurutnya, sangat langka lelaki seperti Gyeongdo. Yeon pun lalu menyatakan dia akan beristirahat dan mengurus Roa menyerahkan perusahaan kepada Jiwo yang ahli dalam berbusana. Jiwo lalu menyatakan bahwa ia akan mulai bekerja dan menuruti kemauan kakaknya meskipun merasa dia hanya anak haram dari ibunya. Yeon pun berterima kasih karena Jiwo akhirnya mau mengelola perusahaan. Menghampiri Gyeongdo, Jiwo berterima kasih karena Gyeongdo merayakan perayaan Jiwo yang akan bekerja di perusahaan keluarganya. Gun yang telat datang berterima kasih karena teman-temannya ingat hari ultahnya, mengungkapkan bahwa ibunya tidak mengingat tanggal dirinya dilahirkan. Saat itu dijelaskan Jiwo bahwa hari ini adalah perayaan untuknya. Namun bergegas Gyeongdo berujar bahwa ini perayaan untuk mereka berdua. Sukacita meniup lilin terasa haru dirasakan oleh Gun. Pulang berdua, Gyeongdo memberi Jiwo hadiah ultah berupa sendal akupuntur. Menurutnya jika memakai ini punggung Jiwo tidak akan pegal. Jiwo hanya geleng-geleng namun berterima kasih atas hadiah yang menurutnya tampak istimewa. Hendak pergi, tiba-tiba Gyeongdo menahan Jiwo dengan tatapan tajam. Jiwo yang paham seperti kode bergegas meminta Gyeongdo untuk segera menyetir. Sampai di kediaman Gyeongdo, mereka tak kuat menahan hasrat penuh dengan romansa. Esok harinya Gyeongdo mengangkat telepon yang berbunyi dari ponsel Jiwo. Bergegas Gyeongdo memarkirkan mobil Jiwo terlihat oleh ibu Gyeongdo. Menemui Jin, Gyeongdo mempertanyakan mengapa Jin dihubungi oleh Dahye. Jin menyatakan dia hanya meliput sesuai dengan kejujuran narasumber. Meminta Gyeongdo jangan berpikiran yang aneh-aneh karena Dahye terkait dengan mantan Gyeongdo. Gyeongdo meralat bahwa Jiwo kini adalah kekasihnya. Berkunjung ke kantor Yeon, Gyeongdo dipersilahkan menunggu oleh sekretaris Yeon. Dan saat itu ia ditawari minum oleh asisten Yeon. Di pantry menyediakan minum, asisten Yeon mencampurkan serbuk ke minuman yang disajikan di atas meja, yang langsung Gyeongdo teguk. Namun asisten Yeon malah memarahi Gyeongdo berujar bahwa minuman itu untuk Yeon. Gyeongdo merasa bingung akan sikap dari asisten Yeon. Tak lama Yeon pun datang, asistennya lalu pergi. Yeon menginformasikan bahwa informan Jin adalah Minwoo. Tak lain adalah suaminya yang harus menyingkirkan Jin-eun dari perusahaan. Jujur bahwa Minwoo tak peduli dengan perusahaan Jarim dan berencana akan menjualnya setelah penyakit Yeon terungkap. Karena publik berspekulasi bahwa tidak ada yang mewarisi perusahaan Jarim. Gyeongdo merasa horor mendengar penjelasan Yeon yang menurutnya betapa mengerikannya Minwoo. Yeon lalu mengutarakan bahwa ia khawatir akan Jiwo. Apakah dapat melalui ini semua? Gyeongdo menyatakan dia akan membantu bila membutuhkan bantuan. Gyeongdo lalu mempertanyakan asisten Yeon apakah direkrut melalui proses seleksi terbuka. Yeon menginformasikan bahwa asistennya yaitu Danbi direkomendasikan oleh suaminya.
Bergegas Gyeongdo menghabiskan air di tumbler miliknya dan merefill dengan minuman dari gelas yang ada di depannya. Pergi ke lab, Gyeongdo pun meminta peneliti mengecek kandungan yang ada dalam air tumbler miliknya. Sedang makan pizza bersama Jiwoo, Gyeongdo dihubungi oleh Gun diminta segera ke rumah Yeong. Mereka menyantap makanan tanpa Apo. Gyeongdo bersyukur karena teman-temannya solid terhadap Jiwoo yang mencoba untuk bertahan tanpa alkohol. Hendak masuk ke kediaman Jiwoo, namun kunci yang tidak bisa dia buka dipergoki oleh Gyeongdo, yang berujar dia sudah mendapatkan hati Jiwoo. Masuk ke kediaman Jiwoo, Jin-eun memberi Gyeongdo bingkisan yang minta diserahkan kepada Jiwoo. Mendapatkan bingkisan dari Jin-eun, Jiwoo membukanya yang ternyata berupa cincin dan kartu ucapan lamaran kedua. Mengetahuinya, Gyeongdo begitu murka. Jiwoo hanya tersenyum melihat tingkah dari kekasihnya yang cemburu buta. Berada di luar kantor Gyeongdo, namun Gyeongdo menghubungi Jiwoo, berujar dia sedang bersama Sik dan juga Gun di luar. Jiwoo lalu menyatakan dia akan pulang. Disapa oleh Kyung, Jiwoo diminta untuk berbincang di kafe. Kyung lalu mengutarakan kekecewaannya karena Gyeongdo memiliki peluang untuk pelatihan di Chichago. Namun ia batalkan karena alasannya adalah Jiwoo. Menurutnya Jiwoo perlu tahu semua ini, karena Gyeongdo pun seharusnya punya prioritas. Jiwoo hanya berterima kasih karena ia baru mengetahuinya. Bertemu dengan Gyeongdo, Jiwoo mengungkapkan bahwa ia sangat senang berada di dekat Gyeongdo. Namun Jiwoo pun merasa bersalah bila karenanya Gyeongdo tidak jadi pergi ke Chichago. Gyeongdo hanya tersenyum karena senang Jiwoo bahagia di dekatnya. Esok harinya Gyeongdo menarik Jiwoo untuk memintanya keluar. Saat itu Jiwoo bahagia karena melihat Pak Kim yang diminta Gyeongdo untuk menjadi supir Jiwoo. Hari pertama bekerja, Jiwoo yang baru tiba bergegas Gyeongdo pun menjepretkan kameranya. Artikel mengenai Jiwoo pewaris Jangrim pun diterbitkan dengan foto elegan dari Jiwoo. Gyeongdo lalu dihubungi oleh peneliti menginfokan bahwa sudah berhasil meneliti kandungan-kandungan yang terdapat pada minuman di tumbler Gyeongdo. Melanjutkan perbincangan dengan peneliti, Gyeongdo mendapatkan informasi bahwa terdapat zat digoxin, yaitu obat untuk pasien sindrom stik penyakit vaskular kronis yang memiliki efek samping hilang ingatan seperti Alzheimer. Gyeongdo lalu bertemu dengan Yeon, memberitahu Yeon bahwa dia memeriksa kopi yang dibawa di dalam tumbler tempo hari, yang ternyata mengandung digoxin. Diminta agar Yeon jangan meminum minuman yang dibawakan oleh asistennya lagi, karena efek sampingnya terkait Alzheimer. Menurutnya Yeon harus berhati-hati. Disarankan juga Yeon menyimpan kamera CCTV di pantry. Hendak ke kediaman Gyeongdo, Gun diminta ibu Gyeongdo untuk membawa kimchi untuk Gyeongdo. Sampai di kediaman Gyeongdo, Gun dikagetkan dengan lukisan Jiwoo mahakarya dari Yeong yang terpajang luas di ruangan Gyeongdo. Sementara itu, Jiwoo terfokus pada kantong laundry milik ibu Gyeongdo. Tersadar saat itu mereka kehilangan Jiwoo yang pergi keluar. Jiwoo mencari tempat laundry milik ibu Gyeongdo. Dikagetkan dengan ibu Gyeongdo yang menyapanya, Jiwoo dan juga ibu Gyeongdo, mereka pun lalu mengobrol berdua menikmati kudapan. Sementara itu, Gyeongdo menikmati makanan bersama teman-temannya. Dia tidak mengkhawatirkan Jiwoo karena tahu Jiwoo keluar menemui ibunya. Meeting pertama di perusahaannya sebagai direktur dari Jarim, Jiwoo meminta untuk menyingkirkan Manzar yang merupakan simbol dari Jarim karena penjualannya menurun terus. Jiwoo pun berpendapat untuk menggantinya dengan restoran fine dining. Menurutnya detailnya mengenai anggaran dan desain dia akan buatkan. Menemui dokter pribadinya, Jiwoo mendapatkan informasi kebenaran efek samping dari digoxin, yaitu penyakit Alzheimer. Menurut dokter, dahulu dia segera mengganti obat digoxin karena tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Berbincang dengan Gyeongdo, Jiwoo meminta Gyeongdo untuk menemaninya ke Spanyol untuk menemui Bella Jin, desainer yang akan membantunya dalam proyek fine dining Jarim. Berada di bandara, pamit kepada Pak Kim. Kepergian Jiwoo dan juga Gyeongdo dipotret oleh seseorang yang melaporkan hasil potret dari Gyeongdo dan juga Jiwoo kepada Minwoo. Berada di Malaga, Jiwoo dan Gyeongdo mencari Bella Jin.
menemukan tempat biasa menginap Bella-Jin, namun mereka tahu bahwa Bella-Jin sedang ke Barcelona dan datang kembali esok hari. Minwo menginfokan Jin-eun bahwa Jiwo dan Gyeongdo tengah berlibur ke luar negeri. Saat itu membuat sedih Jin-eun, tapi dia tidak bisa apa-apa karena ayahnya memperingatkan bahwa ia tidak boleh bersama Jiwo lagi, karena Jiwo bukan anak mendiang dari pimpinan Jarim. Dijelaskan bahwa Jiwo adalah anak dari selingkuhan dari ibu Jiwo yang berselingkuh dahulu. Mendengarnya, Minwo tak menyangka. Bertemu dengan Bella-Jin, tak diduga mereka memperebutkan Shal. Gyeongdo yang telah merelakan Shal tersebut, namun meskipun tahu di hadapannya adalah Bella-Jin, Jiwo tetap mempertahankan Shal yang akan dia beli karena menurutnya Gyeongdo yang duluan memegangnya. Bella-Jin yang pergi kala itu diikuti oleh mereka. Menunggu di luar penginapan Bella-Jin, saat itu Bella-Jin keluar, Jiwo meminta waktu Bella-Jin. Namun mereka malah menemani Bella-Jin curhat karena dia bukan penerus Lukas karena hanya seorang murid sementara yang meneruskan adalah Judiwo. Bella-Jin bercerita sembari minum sampai mabuk digendong oleh Gyeongdo. Bertemu kembali dengan Bella-Jin, Jiwo diberi nomor Lukas. Diminta Jiwo untuk menghubungi Lukas karena dia sudah merekomendasikan Jarim kepada Lukas. Jiwo pun hanya bisa bersyukur akan hal itu. Begitupun dengan Gyeongdo yang bahagia mendengarnya. Berada di Korea kembali, Jiwo berkunjung hendak menemui ibu Gyeongdo. Namun saat itu ada customer yang komplain karena pakaiannya yang dilondri masih ada nodanya. Meskipun dijelaskan bahwa noda tersebut seperti noda lama yang sulit untuk dihilangkan, namun ibu Gyeongdo meminta maaf. Tapi kala itu customer kekeh meminta tanggung jawab. Melihat kondisi yang tidak kondusif dan melihat merek pakaiannya dari Jarim, Jiwo bergegas memberikan kartu namanya ke customer tersebut, berujar bahwa customer bisa gunakan dengan membawa satu pakaian dari outlet Jarim cabang manapun, dengan menunjukkan kartu namanya. Saat itu customer pun tercengang, begitupun dengan orang tua dari Gyeongdo. Selepas customer pergi, Jiwo memberi orang tua Gyeongdo oleh-oleh. Ibu Gyeongdo lalu menyuruhnya untuk masuk. Saat mengobrol, Jiwo dikagetkan dengan Lukas yang menghubunginya. Jiwo lalu pamit pergi keluar. Masuk kembali, Jiwo terlihat semeringah. Berbincang dengan Gyeongdo, Jiwo memberitahu bahwa Lukas akan ke Korea. Berujar bahwa Yeon pun sangat antusias mendengar berita baik ini. Yeon bertemu dengan Jisoo meminta Jisoo untuk berinvestasi pada Jarim karena Jarim akan berubah total setelah Lukas datang menandatangani kontrak. Malam hari Gyeongdo memberi Jiwo arloji kembali, Jiwo pun langsung memeluk Gyeongdo. Di ruangannya melihat CCTV dari Yeon, Gyeongdo lanjut memeriksa sekolah Danbi. Diinfokan pihak sekolah tidak ada lulusan siswa bernama Danbi. Hendak menemui Yeon, namun customer service meminta Gyeongdo untuk menunggu. Tak lama Gyeongdo melihat Yeon linglung tanpa alas kaki membawa buku. Gyeongdo menghampiri Yeon, namun Yeon marah karena bukunya terjatuh. Saat itu Jiwo datang menghampiri kakaknya, dan tak lama Minwo datang membawa Yeon. Saat itu Jiwo memberikan sepatunya untuk dipakai oleh kakaknya. Gyeongdo lalu menceritakan semuanya kepada Jiwo. Jiwo pun nampak terkejut mendengarnya. Jiwo lalu bertemu dengan kakaknya, meminta maaf karena hendak ke Inggris melarikan diri. Namun dia berjanji kakaknya sekarang harus percaya kepadanya. Yeon meminta Jiwo jangan marah kepada Gyeongdo karena ia yang meminta yang akan menceritakan terlebih dahulu kepada Jiwo. Menghubungi Jiwo, Gyeongdo menginfokan bahwa ia di luar. Melihat Gyeongdo, Jiwo berterima kasih karena Gyeongdo peduli terhadap keluarganya, yaitu kakaknya. Berterima kasih karena telah berusaha keras mencegahnya untuk pergi. Jiwo lalu meminta untuk dipeluk. Saat itu bergegas Gyeongdo menghampiri Jiwo dan memeluknya. Menemui Dahye ditemani oleh Jin, Gyeongdo mempertanyakan mengapa Dahye ingin bertemu dengan Jin. Dahye mengutarakan dia ingin bisa berkomunikasi dengan informan Jin. Jin menginfokan bahwa ia hanya menerima paket dari kurir. Gyeongdo lalu mengasumsikan bahwa Dahye sudah diblok oleh Minwo. Mengasihani Dahye, Gyeongdo menginfokan bila Dahye membahas Tirdoxin. Pasti Minwo langsung merespon Dahye. Dahye hanya tersenyum. Berkunjung ke kediaman mertuanya, Minwo izin untuk menelpon. Saat itu bergegas Minwo mengambil sikat gigi dan beberapa sampel rambut dari ibu Jiwo. Keluar dari kamar ibu Jiwo, Minwo dikagetkan dengan istrinya yang memergokinya. Berujar bahwa ia terburu-buru untuk pergi. Mengecek kamar ibunya, Yeon mengetahui sikat gigi ibunya tidak ada di tempat semestinya. Bercerita kepada ibunya ditemani oleh Jiwo, ibu yang meminta maaf bahwa anak-anaknya menderita karenanya. Yeon juga mengungkapkan bahwa asumsinya sepertinya Minwo akan mengungkap kisah Jiwo bukan anak kandung mendiang ayahnya. Yeon pun meminta untuk mempersiapkan segala kemungkinan.
Menceritakan semuanya kepada Gyeongdo, Gyeongdo meminta Jiwo untuk menyerang terlebih dahulu Minwoo. Esok harinya, Jiwo menemui Kyung meminta menulis artikel tentangnya. Melakukan sesi pemotretan, Jiwo lalu diinterview oleh Kyung. Membicarakan fakta tentang dirinya seorang anak haram yang disayangi mendiang ayahnya, yang memiliki tanggung jawab untuk membalas budi ayahnya dengan membantu mengembangkan perusahaan ayahnya, yaitu dimulai dengan mengungkapkan jati diri sebenarnya. Artikel pun dirilis diketahui oleh Jiyeon yang merasa terharu dan diketahui pula oleh Minwoo yang mengakui Jiwo gadis pintar. Makan malam bersama keluarga Gyeongdo, Jiwo disambut hangat dengan makanan yang dinikmati oleh Jiwo. Pagi hari membaca artikel terkait dirinya dan Gyeongdo yang dituding berkomplot agar Jiwo bercerai dan bebas berselingkuh dengan Gyeongdo. Menguatkan Jiwo, Gyeongdo meminta agar Jiwo mengabaikan berita ini. Berada di kantornya, Yeon memberikan surat cerai untuk Minwoo. Namun Minwoo mengamuk karena menurutnya dia hanya ingin melindungi keluarganya. Yeon hanya diam, tidak menanggapi. Sementara itu di ruangan kerjanya, Jiwo kedatangan Jin-eun, tamu tadi undang yang memperingatkan Jiwo bahwa dia tidak main-main. Jiwo lalu menyatakan bahwa Jin-eun begitu bodoh hanya membuang energi. Diinformasikan bahwa yang membuat kisruh hubungan mereka sampai bercerai adalah ulah Minwoo. Bertemu dengan Minwoo, Gyeongdo menyatakan bahwa Minwoo kehabisan bahan sepertinya karena menulis artikel yang menurutnya tidak berdasar. Gyeongdo lalu memperingatkan agar Minwoo sembunyikan Danbis sebelum semua terbongkar. Minwoo yang seolah tidak mengerti diminta Gyeongdo untuk menantikan karena ia baru mulai. Malam hari berbincang dengan kedua orang tuanya, Gyeongdo fokus menjelaskan. Makan siang dengan Bora yang stres karena artikelnya ditolak. Gyeongdo meminta agar Bora menulis artikel tentang dirinya. Dimulai dari laundry yang dimiliki oleh keluarganya, hasil dari uang kompensasi perusahaan Jarim yang menjadi penanggung jawab atas kecelakaan dari ayahnya. 1 tahun kemudian tersiar kabar bahwa pimpinan Jarim telah tiada. Hendak melayat, kala itu Gyeongdo melihat Jiwo ditemani oleh Jin-eun menyambut para tamu. Gyeongdo lalu pergi tanpa menyapa Jiwo. Setiap tahun saat perayaan kematian pimpinan Jarim, Gyeongdo selalu membeli setelan jas manekin Jarim. Hal itu menurutnya untuk menghormati mendiang pimpinan Jarim. Artikel Gyeongdo yang disetujui oleh Kyung pada akhirnya dirilis. Sementara itu malam hari bertemu dengan Jiwo, Gyeongdo selangkah lebih menjauh membuat Jiwo keheranan. Gyeongdo pun pamit, menurutnya dia harus pergi. Namun saat itu Jiwo menangis, menurutnya haruskah dia buat masalah dan abok kembali agar Gyeongdo tidak meninggalkannya. Gyeongdo lalu mengajak Jiwo untuk hidup bahagia dengan berpisah baik-baik. Jiwo saat itu memutarkan badannya pergi membawa kesedihan. Artikel dari Gyeongdo yang dirilis menjadi bentuk bantahan dari skandal Jiwo dan juga Gyeongdo. Jarim pun mendapatkan dukungan para netizen atas rumor yang tak berdasar. Membaca artikel Gyeongdo, Jiwo teringat ayahnya saat di bandara meminta dirinya untuk tetap di Korea. Namun kala itu Jiwo kekeh akan kembali ke New York dan hanya meminta agar ayahnya membantu Gyeongdo yang sedang kesulitan. Ayahnya saat itu berjanji akan memenuhi permintaan dari Jiwo. Setelah membaca artikel mengenai Gyeongdo, Jiwo pun memahami bantuan yang diberikan oleh ayahnya kepada Gyeongdo. Meeting dengan para eksekutif Jarim, Yeon mengungkapkan Suk melobi semua eksekutif untuk menjual Jarim, memperlihatkan beberapa foto. Suk berujar ini hanya kesalahpahaman. Yeon lalu menyatakan sebagai CEO memiliki wewenang untuk memecat Suk sebagai eksekutif. Yeon pun pergi tanpa basa-basi. Berada di kantornya, Gyeongdo dihubungi oleh Dahye yang meminta Gyeongdo untuk menemuinya karena dia tahu tentang didroxin. Menemui Dahye, Gyeongdo mendapatkan informasi bahwa Minwoo membeli didroxin dari Guhan. Dahye berujar dia mendukung agar Gyeongdo menangkap Minwoo. Gyeongdo berterima kasih atas informasi yang menurutnya sangat berharga. Kembali ke kantor, Gyeongdo mengatur strategi bersama rekan kerjanya untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kejahatan Minwoo. Didapatkan informasi dari Bora bahwa Guhan memiliki 5 klinik. Gyeongdo lalu menemui Jisoo mempertanyakan mau jadi komplotan atau korban dari Minwoo. Jisoo lalu memberikan ponselnya agar komunikasi dengan Minwoo bisa diketahui oleh Gyeongdo. Artikel mengenai Danbi, asisten Yeon yang biasa membuatkan kopi untuk Yeon, yang mencampurkannya dengan didroxin, menyebabkan Yeon pelan-pelan kehilangan ingatannya, diungkap.
Hal itu diketahui oleh Yeon yang saat ini kehilangan Danbi. Kejaksaan lalu menggeledah ruangan kantor dari Minwoo karena Minwoo adalah dalang dari didroxin yang dicampurkan oleh Danbi ke dalam minuman yang selalu diteguk oleh Yeon. Menemukan Danbi diminta Yeon untuk menyerahkan diri ke polisi. Minwoo yang dikurung di penjara, dia dikunjungi oleh Yeon yang merasa lega. Berbincang dengan orang tuanya, Gyeongdo diinformasikan ibunya bahwa ibunya telah mentransfer sejumlah uang yang banyak untuk Gyeongdo, mengizinkan Gyeongdo pergi untuk liburan atau menimba ilmu. Gyeongdo lalu izin kepada Kyung bahwa ia akan cuti 1 tahun. Kyung mengizinkan dengan janji agar Gyeongdo kembali lagi. Dihubungi oleh Gyeongdo yang mengajaknya bertemu, Jiwo bergegas dengan antusias. Bertemu Gyeongdo, Jiwo dikagetkan dengan niatan Gyeongdo yang akan pergi selama 1 tahun, berujar bahwa dia akan pergi ke Kuba dahulu, dan setelah itu ke negara lainnya. Jiwo meminta agar Gyeongdo memberitahunya saat akan berangkat. Berada di bandara, Gyeongdo mengutarakan bahwa ia mengkhawatirkan Jiwo. Namun Jiwo meminta Gyeongdo pergi karena dia akan baik-baik saja. Gyeongdo lalu pergi tanpa ada pelukan, tanpa ada sapaan kembali. 1 tahun berlalu, Jiwo mempresentasikan pencapaian perusahaannya, menggandeng Lukas membuat produk jarim laku di pasaran, dan dapat diperhitungkan. Merambah ke produk spa, Jiwo mengutarakan akan menargetkan penjualan produk pakaian untuk pangsa pasar kelas menengah ke bawah, dengan menjaga kualitasnya. Berada di Barcelona, Jiwo menjalani hari-harinya sendiri. Lanjut pergi ke Malaga, Jiwo pun masih setia berjalan-jalan sendiri. Dia melihat penjual sal yang pernah dilalui dirinya bersama Gyeongdo. Berada di bandara untuk kembali ke Korea, Jiwo masih berjalan sendirian. Sendirian di tempatnya, Gyeongdo dikagetkan dengan telepon dari Gun. Dia lalu bergegas kembali ke Korea. Sesampainya di pemakaman Sik, Gyeongdo melihat Jiwo, dia lalu dihampiri Gun yang bersedih. Gyeongdo lalu melihat Yeong dan Dongwoo. Melihat foto Sik, Gyeongdo tak kuasa menahan kesedihannya. Berbincang dengan teman-temannya, Yeong menceritakan suaminya harus berakhir tragis saat pentas di rudung lahapan api yang berkobar, mengorbankan nyawanya. Yeong lalu meminta maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak oleh Sik suaminya. Berada di bandara, Gyeongdo hendak pergi kembali ke Malaga. Berada di kantornya, Jiwo menghubungi ibu Gyeongdo menanyakan keberangkatan dari Gyeongdo. Saat itu Jiwo bergegas pergi diantar oleh Pak Kim kebut-kebutan. Gyeongdo hendak pergi, dia dipanggil oleh Jiwo yang meminta jangan pergi sembari membawa tas milik Jiwo. Menyatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Gyeongdo, meminta jangan pergi. Saat itu langsung Jiwo memeluk Gyeongdo dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan pelukan mereka menjadi akhir dari drama Surely Tomorrow. Tindakan rela melepaskan sesuatu yang berharga demi tujuan yang lebih seringkali menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati dan makna hidup yang lebih mendalam. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri dulu, bye!